Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dicintai oleh Allah SWT. Apa kabar dengan puasa Anda hari ini dan bagaimana dengan kekhusyuan sholat Anda? Mudah-mudahan dalam keajaiban sholat yang dibawa oleh Pak Abu Sangkan bisa membuat Anda tahu bagaimana mengerjakan sholat dengan baik sehingga Anda bisa menjadikan Islam itu indah. Ya, itu topik kita hari ini adalah Islam itu indah. Pak Abu, assalamualaikum. Dan saya juga mau menyapa Majelis Taklim Nurul Falah. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sehat? Alhamdulillah. Lapar? Ya. Pak Abu, Islam itu indah. Ya. Ceritakan Pak Abu. Kalau saya perhatikan, Islam itu membangun sebenarnya potensi fisik manusia, potensi pikiran manusia, dan potensi hati manusia, SDM. Dalam tubuh manusia inilah yang sebenarnya dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia sempurna. Otak manusia adalah sebuah alat. Alat bagaimana tubuh kita bergerak. Tapi juga manusia dalam otaknya ada bisa diinstal untuk menjadi apa dia. Semacam komputer. Ketika kita program otak kita menjadi negatif, kita menjadi orang jelek. Iya. Di dalam sholat, orang dibentuk Mbak Sana menjadi orang baik. Kata-kata Allah Akbar, kata-kata Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, kata-kata Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jika dibaca diulang-ulang, maka akan otak kita akan memprogram di dalam data-data dalam otak kita. Iya. Ketika data-data itu dibaca diulang-ulang, maka menjadi refleks. Ketika jadi refleks itu pasti perilaku tubuh kita seperti apa yang diucapkan. Ini dalam konsep psikologi transpersonal disebutkan juga. Ya. Menurut Carl Gustav Jung juga mengatakan bahwa kepribadian manusia dibentuk oleh kesadaran kolektif, collective unconsciousness. Bahwa perilaku kita sebenarnya adalah kejadian-kejadian yang sudah terbiasa kita dengar. Perilaku kita adalah kesadaran setiap kita rasakan dalam budaya manusia, masyarakat. Ya. Nah, kebiasaan kita menjadi satu program yang akan menjadi karakter kita. Sekarang, kalau disebut baik, bukan baik karena budaya, bukan baik karena bapak kita, bukan baik karena lingkungan dan kelompok, tapi baik menurut Allah. Apa itu? Maka orang dibentuk oleh Allah, kata-kata yang baik itu adalah kata-kata Allahu Akbar, menunjukkan bahwa kata kabir atau kabair, kibir, takabur, yang pernah disampaikan oleh iblis kepada Allah, fatakabbar iblis, dia bertakbir, dia takabur. Maka ketika sholat kita dibentuk oleh Allah untuk tidak takabur seperti iblis. Ketika engkau ucapkan dengan benar kata-kata Allahu Akbar, ketika kata-kata akbar itu diucapkan dengan niat betul, maka otak kita akan merekam, merespon, sehingga tubuh kita refleksnya pasti tidak bohong, tidak sombong, tidak takabur, akan otomatis. Ketika otak kita ditundukkan di hadapan Allah sebenar-benarnya, maka otak kita akan selalu tunduk pada Allah. Pengulangan itu. Jika sholat kita tidak tunduk kepada Allah, mengapa Rasul menyuruh kita wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Tundukkan hatimu ketika ingat pada Allah. Rendahkan hatimu. Ketika kita merendahkan hati, maka otak kita juga merespon. Makanya perasaan kita ini pernah kita alami sejak zaman dahulu kala. Kita pernah mengalami rasa takut waktu kecil. Kita pernah mengalami rasa sedih waktu kecil. Kita pernah juga kasmaran waktu remaja. Ternyata bisa kita recall karena ia bisa disimpan di otak kita, di memori kita. Nah, ternyata ketika kita lakukan satu gerakan-gerakan dengan benar, berdiri dengan benar, takbir dengan benar, maka otak kita akan merekam setiap gerakan yang dilakukan oleh hati kita, oleh otak kita dan niat kita. Dan ucapan takbiratul ihram Allahu Akbar juga sekaligus akan direkam otak kita. Perilaku kita akan diprogram oleh Allah. Baik itu bukan baik karena kelompok, bukan karena keluarga, bukan karena peradaban, tapi baik karena Allah. Allah lah yang buat engkau baik sesuai dengan keinginan Al-Quran, keinginan Allah.
Jadi bukan karena baik menurut gue. Dan memang jadi akhirnya betul bahwa segala sesuatu awalnya adalah niat. Inama amalu biniat. Ya Pak Abu ya? Amalu biniat. Amalu biniat. Jadi kalau otak tidak akan merekam semua perkataan dan perbuatan kita jika niatnya tidak kental. Betul. Begitu kan? Otak. Senyum juga sama. Selama ini kita bekerja hanya menggunakan persepsi otak kita. Semacam orang tersenyum. Nah ini nih. Orang tersenyum, maaf nih, kalau orang jadi pramugari kalau nggak pakai niat, itu capek jadi pramugari. Kenapa? Harus tersenyum. Beda. Tersenyum itu karena emang senang. Iya. Kalau tersenyum karena harus, maka setiap hari, pagi kita mengatakan, selamat datang, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Lama-lama kita pegel. Pun jadi orang sabar. Jadi orang sabar kalau pakai otak capek. Oh gitu. Hati kita ngedumel. Iya. Otak kita mengatakan, yang sabar kamu. Ketika saya katakan sabar, kutahan sabar, tapi hati ngerundeng. Antara hati dan otak tidak sama. Maka wajahnya orang sabar kayak orang ngeden. Itu namanya nahan. Menahan diri. Orang nahan diri itu capek. Kalau cuma satu masalahnya boleh, kedua boleh, ketiga boleh. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Konflik batin antara pikiran dan hati, tubuh kacau. Adrenalin meningkat, maka terjadi pembunuhan akibat tekanan mental sehingga menjadi dia bisa membunuh orang. Kenapa? Hormon adrenalin meningkat. Iya. Itu seperti gambar yang sekarang nih Pak Abu ya tentang ini ada penelitian bagi ahli syaraf mengatakan bahwa kalau orang yang senyumnya asli, seluruh getaran di otak berosilasi, jadi impuls listriknya bergetar semua. Nah, bandingkan dengan ini yang otaknya tersenyum karena terpaksa. Oh, senyum palsu. Palsu. Maka ada bagian satu area saja di bagian syaraf Anda, di situ bergetar itu otot-otot bagian bibir kita yang ditarik. Oh. Maka nggak enak. Nah dilihat, dipaksakan tetap nggak enak. Lihat bagian mata nggak kena, bagian hidung, kulit di tangan nggak kena. Ada. Jadi syarafnya nggak ada. Begitu kalau engkau menggunakan hati, perhatikan. Ketika orang menggunakan hati, senyum asli, biasanya dari hati dan perasaan yang sangat dalam, maka otak kita selalu merespon. Ketika otak kita merespon rasa senyum kita, maka bergetarlah impuls kita, seluruh syaraf bergetar, maka wajah kita enak dilihatnya. Tubuh kita ini merinding. Coba rasakan kalau Anda kasmaran. Kasmaran itu pasti udah pengalaman semua kan? Ya. Kecuali saya. Ya. Kalau saya kasmirin. Kalau hati kita senang luar biasa, perasaan. Ini merinding ini. Seluruhnya merinding. Dan orang yang kasmaran sehat. Betul. Jadi, kepada suami. Kepada suami. Dan kepada Allah SWT. Itu sebabnya 17 rakaat wajib satu hari kita mesti merasa kasmaran pada saat sholat. Itulah keajaiban sholat sehingga membuat Islam itu indah. Tetaplah dalam keajaiban sholat. Dan untuk Anda silakan yang ingin menghubungi ke studio kami. Menghubungi 021 kode Jakarta 021 58 30 40 50. Mudah ya mengingatnya 58 30 40 50. Kami menunggu telepon Anda dan tetaplah dalam keajaiban salat. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap dalam keajaiban sholat ensiklopedia Islam berkah karunia Ramadan. Anda masih ditunggu teleponnya di 02158304050. Ada sebuah testimoni yang sangat baik sekali untuk Anda semakin yakin bahwa sholat itu ada keajaibannya. Dan bisa menyembuhkan apabila Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini dia videonya. Saya menderita penyakit perut pada bulan akhir Oktober. Pada bulan November tambah lagi penyakit saya tidak bisa tidur, sulit sekali tidur. Siang hari sama sekali tidak bisa. Malam itu paling banyak hanya 1 jam atau 1 jam setengah. Akhir Januari di Nganjuk ada pelatihan sholat khusyuk. Saya yang dipimpin Ustadz Abu, saya mencoba ikut. Saya seorang mualaf, pada waktu itu saya hanya mendengarkan aja. Tapi di tengah-tengah saya mengikuti, begitu bahagianya saya bisa merasakan ngantuk, walaupun hanya 1 detik. Saya ketemu sama Ustadz Abu, saya ngeluh bahwa saya sulit tidur, penyakit saya perut.
Ustadz Abu hanya bilang, ini cukup dengan anak buah saya Dokter Hadi Blitar. Saya di sana ke Dokter Hadi tidak dikasih obat. Akhirnya saya seorang mualaf diajari sholat oleh Dokter Hadi. Saya diajak sholat pada waktu itu. Pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Segala penyakit saya serahkan dengan penuh ikhlas kepada Yang Maha Kuasa. Begitu itu setelah selesai saya terasa dingin hati saya pulang ke Nganjuk. Di tengah-tengah di daerah Kediri saya terkejut dan ketakutan. Kaki saya seperti ban kempes keluar udaranya. Saya ketakutan sama sekali. Apakah saya sudah mau dipanggil oleh Tuhan ini? Saya pasrah. Tapi betapa bahagianya. 5 menit selanjutnya saya bisa tidur. Saya rasa syukur pada Allah bahwa saya bisa tidur. Akhirnya saya berusaha untuk sholat. Tapi saya mualaf tidak bisa sholat. Bahasa alif saja tidak bisa. Saya ingin sholat. Saya belajar sholat. Di tengah-tengah itu saya diajari oleh Yang Maha Kuasa. Saya tahu bahasa sholat itu bisa runtun. ABC-nya itu tahu. Begitu selesai sholat saya ulangi, saya tidak bisa apa-apa. Apakah saya tadi ndonga apa saya tidak tahu. Tapi saya bisa. Ternyata oleh Allah saya dibimbing. Bahkan saya sujud aja saya kurang betul sama Allah dibetulkan. Saya diangkat seperti kucing aja. Saya diletakkan cara sholat yang betul saya. Dan sekarang bila tidak ada halangan saya tetap melaksanakan sholat dengan khusyuk. Subhanallah Pak Suratman ceritanya. Jadi kesimpulannya, endingnya bagaimana cerita Pak Suratman? Hubungannya dengan tadi. Selama ini kita sudah hampir saja meninggalkan sholat dan meninggalkan Allahnya. Walaupun orang itu sholat. Walaupun dia sholat tapi dia pergi ke dukun. Walaupun dia sholat tapi pergi minta tolong kepada yang lain. Banyak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama Pak Suratman saya kasih tahu, Pak, kalau di Islam itu mintanya sama Allah. Karena baru tahu. Dia beneran. Kasihan yang sudah tahu. Malah nggak beneran. Jadi karena terfokus, saya fokuskan kepada tauhid. Fokuskan kepada Allah saja. Jadi saya ini bukan paranormal dan saya tidak pernah ngobatin orang. Hati-hati. Jangan telepon saya, Pak Abu, saya sakit. Pasti tak suruh sholat. Tidak saya kasih obat. Kenapa? Sholat, kalau percaya kita sholat. Yuk kita sholat bersama. Ayo kita sholat benar-benar. Niat. Kenapa saya city yang pertama kita insert yang pertama bahwa niat itu berpengaruh kepada otak kita.